Cerita itu dimimitian dengan menampilkan serangkaian foto dari sebuah perkemahan untuk anak-anak sekolah dasar. Tujuannya supaya mereka bisa bermain dan belajar mengenal alam. Namun pada suatu hari, sebuah insiden misterius terjadi di perkemahan tersebut dan menyebabkan 4 orang konselor menghilang tanpa jejak, di antaranya 2 wanita dan 2 pria. Bahkan pemerintah Amerika sampai turun tangan untuk menyelidiki kejadian ini, terutama para konselor yang hilang adalah warga negaranya. Mereka pun terus berusaha mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tapi menurut pemerintah setempat mengungkapkan bahwa harapan untuk menemukan mereka adalah kecil. Di mana perkemahan ini bernama El Buho yang terletak di negara Spanyol. And there is still no word on the American children, but went missing just days after their arrival. And interviewed by this station, revealed that hopes of finding them alive. Kemudian adegan selanjutnya memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari ketakutan dengan mata tertutup dan tangannya terikat. Usus punya usus, ternyata beliau ini merupakan salah satu konselor yang sedang berlatih mengasah insting. Namun tanpa ia sadari terdapat seseorang tak dikenal mengawasinya dari kejauhan. Dan saat ia berlari hampir saja tertusuk batu. Tapi beruntung berkat temannya yang menyuruhnya belok ke kanan. Hingga pada akhirnya wanita ini berhasil menyelesaikan tantangan dengan sangat baik dan membuat para senior perkemahan terkesan melihat keahliannya. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Yang ini bernama Michelle, ini bernama Christy, serta 2 orang pria bernama Antonio dan Will. Kemudian Antonio pun berharap selama latihan ini bisa mempererat kekompakan saat membimbing para peserta perkemahan nanti. Dan sekarang giliran Will untuk membuktikan kemampuannya. Dengan mata tertutup, ia bersiap menunjukkan kecepatannya dalam berlari dan berusaha menandingi pencapaian Michelle. Of course, you'll see. Go, left. Big right. Watch your right. Go, big right. Dan saat mereka sudah pergi, Christy yang sedang sendirian di base camp, tanpa ia sadari, ternyata dirinya sedang dipantau oleh seorang pria tak dikenal dari balik tatangkalan. Tapi beruntung ketika rekannya datang dan Will berhasil mengalahkan pencapaian Michelle. Dan sekarang giliran Christy untuk melatih instingnya. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, beliau pun mulai melewati rintangan-rintangan kecil sambil ditemani oleh Michelle. Sedangkan Will dan Antonio, mereka berdua antang membicarakan Christy yang merupakan pendatang baru. Mereka sebenarnya heran mengapa Christy rela datang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk bekerja di perkemahan yang hampir bangkrut. Meski begindang, mereka tetap senang atas kehadiran Christy dan pastinya memberi mereka kesempatan untuk mendekati gadis asal Amerika. Kembali ke Michelle, terlihat dirinya mulai kesal terhadap Christy karena ia sulit diarahkan. Dan kekesalannya pun semakin memuncak saat Christy mengatakan bahwa kegiatan ini tidak ada manfaatnya. Tak ingin berdebat lebih lama, lantas Michelle pun memilih pergi dan meninggalkan Christy sendirian. Really clear now. Just take off my blindfold. There's nothing there. No? Dikala Christy sendiri, tanpa ia sadari, pria misterius itu sudah mendekat. Sambil mengambil pisau, pria itu pun langsung memotong tali yang ada di tangan Christy. Yang ternyata pria itu berniat menolongnya dan mengira si Christy sedang disekap. Namun saat membuka penutup matanya, ia tidak melihat siapapun. Tak berselang lama, Will dan Antonio datang. Christy yang mengira kejadian barusan adalah perbuatan mereka, dirinya pun malah ngambek dan pergi begitu saja. Kemudian mereka berempat pun melanjutkan perjalanan menuju perkemahan. Akan tetapi perjalanan mereka malah dihadang oleh seorang pria aneh. Angin, hujan. Tiba-tiba pria tersebut mengencingi mobil mereka. Tak hanya itu, kejadian pun semakin aneh, di mana datang seorang pemuda lain dengan tingkah laku yang tak kalah membangsatkan. I think salchicha means sausage. Pero esto no es... Estaría bien que lo primero que vieran no fuera la salchicha. Setelah berhasil melarikan diri dari sekelompok orang-orang toblo, mereka malah melihat warga setempat yang tengah sibuk mengerjakan sesuatu. Dan salah satu dari warga melambaikan tangan ke arah mobil Antonio. Di sini Antonio pun hanya bisa berharap semoga tidak ada masalah yang terjadi, terutama karena lokasi aktivitas warga tersebut cukup dekat dengan area perkemahan.
Singkat cerita, sesampainya di lokasi camp, Michelle dibuat kesal karena air mancur masih belum menyala. Namun Antonio menenangkannya dengan mengatakan bahwa petugas sedang memperbaiki saluran air. Beberapa saat kemudian, di saat Antonio memperbaiki jendela, secara tak sengaja ia melihat Michelle ngajedog sendiri di atas rodotan kolam renang. Nah, melihat peluang ini, ia pun langsung menghampirinya. Kemudian Antonio pun mengajak Michelle untuk pergi ke peternakan, berharap ada momen tepat untuk lebih dekat bersamanya. Akan tetapi rencana Antonio berujung gagal sebab datang satu penjaga yang meminta Antonio untuk ikut dengannya. And this is our pig. I don't like it. Kemudian dikala para konselor ini berkumpul, Antonio memberitahu bahwa anjing milik penjaga kemungkinan terkena rabies. Tentu saja kabar tersebut membuat mereka khawatir sebab anjing itu telah menggigit anjing lainnya. Tetapi Will berpendapat bahwa anjing itu hanya mengalami stres dan rungsing. Lantas Will pun nekat masuk ke kandang si anjing dan mencoba memeriksanya. Namun tiba-tiba, You gotta trust me. There's no way. dengan terpaksa si penjaga pun harus membunuh anjingnya. Namun sayang, Will sudah terlanjur tergigit oleh anjing yang terkena penyakit. Lantas Antonio pun segera mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit Kartini. Akan tetapi Will malah embung dengan alasan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Di tengah situasi tersebut ada kabar baik yang membuat mereka lega. Ternyata sumber air sudah dekat, alias air bersih di perkemahan mereka kembali menyala. Kemudian dikala Will mau menyuntikkan anti rabies pada tubuhnya, dirinya malah tidak jadi saat melihat si penjaga membawa anjingnya untuk dikubur. Singkat cerita, malam pun poek. Di sini Antonio pun merasa sangat senang karena setelah sekian lama berhemat, sekarang bisa meminum air sepuasnya. Sebagai wujud rasa syukur, ia berinisiatif mengambil ciu yang disimpan di ruang bawah tanah. Lantas ia pun mengajak Will dan Christy untuk berpesta bersama sebelum tempat perkemahan ini dipenuhi oleh anak-anak yang akan datang esok hari. Party? Yeah, alcohol. Not important anyway. Kids around, but I don't see any brats. Any preference? Saat Will dan Antonio sedang mencari minuman, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa seorang maling telah menyusup ke dalam tempat itu. Dan ternyata orang itu adalah sosok misterius yang sempat terlihat di awal film. Dan bisa kita lihat orang ini membuka laci yang berisikan pakaian dalam wanita. Sementara Will terlihat dirinya mulai merasakan sakit pada tangannya bekas gigitan anjing tadi. Namun ia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan agar tidak ada yang curiga. Namun di saat Will mencoba mendekati Antonio, tiba-tiba ia menyerang Will tanpa sebab. Dan seketika Antonio mengeluarkan cairan hitam dari congornya. Will yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dirinya pun mencoba mengambil elap dan berniat menolongnya. Namun saat kembali, Antonio sudah menghilang. Kemudian saat ditelusuri, tiba-tiba, Roy, man. entah apa yang merasuki tubuh Antonio sehingga membuatnya menjadi ganas seperti zombie. Di sini Antonio sempat menusuk leher Will hingga membuatnya berteriak sangat kencang, dan teriakan itu terdengar oleh Christy. Lantas Christy pun mencoba mengeceknya ke bawah, dan saat ditelusuri, dirinya dibuat terkejut saat melihat Will telah membunuh Antonio. Dengan cepat ia pun langsung berlari dan mengajak Michelle untuk segera pergi dari sana. Kemudian ketika berada di mobil, Christy pun menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Ia juga berusaha meyakinkan Michelle tentang nasib mengerikan yang menimpa Antonio. Dan di saat yang bersamaan, muncul Will dengan tubuh yang penuh darah. Melihat hal tersebut, lantas kedua wanita ini pun langsung pergi dari sana. Namun saat pelarian itu, keanehan pun semakin menjadi-jadi, di mana Michelle tiba-tiba kehilangan kesadarannya, sama seperti yang terjadi pada Antonio. Christy, I need you to tell me what hurts. Beruntung mobil
Mobil yang mereka tumpangi notok ke pinggir jalan dan Christy berhasil keluar dari mobil tersebut. Namun belum sempat ia bernafas lega, terdengarlah suara jeritan dari kejauhan, di mana suara itu berasal dari orang-orang yang mulai menunjukkan perilaku aneh, sama seperti yang terjadi pada Antonio dan Michelle. Dan tiba-tiba Michelle kembali menyerang Christy. Namun di saat yang tepat muncul Will yang berhasil menyelamatkan Christy dan menyuruhnya kabur sejauh mungkin. Walaupun Michelle sudah dipukul dengan keras hingga pingsan, tetapi ia masih hidup. Kemudian Will mengikat Michelle agar tidak menyerang kembali. Namun saat mau mengikat tangannya, tiba-tiba deui. Sayangnya dari kejadian itu Will harus terluka. Lantas ia pun memilih pergi untuk mencari Christy dan meninggalkan Michelle yang sudah seperti zombie. Setelah kembali ke peternakan, Christy segera mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Tak berselang lama, Will muncul dan mencoba menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi. Ia sendiri bingung mengapa Antonio dan Michelle tiba-tiba berubah dan menyerang mereka. Will juga memohon pada Christy untuk mempercayai perkataannya bahwa aku tidak terinfeksi dan yang terpenting sekarang, bagaimana caranya kabur dari kejaran mereka. Tak lama dari itu, muncul si Michelle yang terus mengejar mereka dan mencoba mendobrak pintu. Lantas Will menyuruh Christy untuk segera menutup semua pintu dan jendela. Sementara Michelle yang sudah terinfeksi, dirinya pun berusaha masuk dengan cara memanjat rumah tersebut. Dan di saat Christy menutup pintu, tanpa ia sadari, pria yang ada di awal film masih berkeliaran di sekitar tempat itu. Menyadari kehadiran seseorang, Christy pun langsung berteriak meminta bantuan Will. Dan saat bertemu pria itu, mereka berdua malah meminta bantuan sambil menjelaskan bahwa di luar sana sangatlah berbahaya. Namun pria ini tidak percaya apa yang dikatakan Will. Lantas ia pun nekat membuka pintu dan mencoba keluar dari sana. Hingga pada akhirnya pria itu pun harus tewas di tangan Michelle. No, we don't! Setelah menyaksikan kematian pria tadi, mereka pun segera mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata untuk melindungi diri. Begitu menemukan senjata, Will merancang strategi dengan menjadikan Christy sebagai umpan supaya ia bisa lebih mudah menyerang Michelle. Namun rencana itu berantakan karena Christy malah masuk ke arah kamar. Di tengah ketakutan mereka, terdengarlah suara Michelle yang seperti kesakitan. Dan saat dicek, ternyata Michelle kembali seperti semula. Walaupun dia sudah kembali kesadarannya, tetap saja Will dan Christy masih takut. Lantas Christy pun langsung mengurung Michelle di dalam ruangan. You swore you wouldn't let her near me! Why did you go? Let her go! Let her go! Sayangnya dari kejadian itu, secara tak sengaja Christy terkena cairan hitam. Lantas ia pun segera cuci muka dan kumur-kumur. Dari semua keanehan yang mereka alami, Will merasa cemas dan takut jika orang-orang atau para warga akan mengalami perubahan seperti yang terjadi pada Michelle dan Antonio. Maka dari itu, ia pun mengajak Christy untuk mencari sinyal di sekitaran hutan agar bisa meminta bantuan. Namun baru saja keluar, tiba-tiba Christy mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Will yang tidak menyadari dan menganggap Christy hanya kelelahan, lantas ia pun mencoba menggendongnya. Nah, disinilah Christy pun mulai berubah dan langsung menyerang Will. It's me. Christy! It's me! Christy! Kemudian ketika Christy berniat menyerang Will, terdengarlah teriakan dari Michelle yang mengatakan, "Bertahanlah Christy, aku datang." Mendengar suara tersebut, Christy pun lebih memilih menyerang Michelle karena ia merupakan target yang mudah dijangkau daripada harus mengejar Will. Sementara Michelle sendiri terlihat dirinya masih berusaha kabur dengan menjebol pintu menggunakan bor. Tapi beruntung saat Christy mau naik ke atas, dirinya berhasil dihadang oleh Will. Lantas Will mencoba mendobrak pintu yang mengurung Michelle. Namun Michelle yang mengira bahwa Will adalah orang jahat, ia pun langsung ngebor kaki si Will hingga membuatnya kesakitan. Michelle! Please!
Setelah Michelle melihat Christy dengan wajah menyeramkan yang berusaha menyerang mereka, barulah ia percaya bahwa Will adalah orang baik. Dengan cepat ia pun langsung membawa Will masuk ke peternakan untuk mencari tempat aman. Sesampainya di sana, Michelle pun segera menutup seluruh jendela dan pintu. Kemudian Michelle pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lantas Will menjawab, aku juga tidak tahu, saat aku mengambil minuman di bawah, tiba-tiba Antonio menyerangku tanpa sebab. Beres menjelaskan, lantas Michelle pun mulai mengobati kakinya Will dengan air sumur. Kemudian dikala mereka beristirahat, di sana Michelle melihat seekor kelinci yang mati. Dan saat dilihat oleh Will, kenapa kandang kelinci itu banyak sekali spora jamur. Nah, disinilah Will berpendapat, mungkin Michelle dan yang lainnya terpapar suatu virus atau penyakit, tetapi bukan menyebar melalui gigitan. Kemudian Will teringat akan spora dari jamur-jamur yang tumbuh di sekitar peternakan. Dan kecurigaannya pun semakin kuat saat melihat seluruh kandang itu ditumbuhi oleh jamur berwarna putih. Don't remember anything. How long was I like that? Yeah. So, maybe Christy will come back. What were you doing before going crazy? I don't know. I wasn't doing it. The pollen, it was in the basement when Antonio attacked. Like now. Kemudian Will mencoba bereksperimen dengan memberinya makan jamur kepada seekor kelinci. Sedangkan Michelle dirinya mencoba melihat ke arah luar. Dan bisa kita lihat orang-orang di luar sana telah terinfeksi oleh penyakit aneh. Kemudian setelah kelinci itu memakan jamurnya, sayang, Will tidak menemukan perubahan sedikit pun pada kelinci itu. Akan tetapi perhatiannya tertuju pada seekor anjing di kandang yang tiba-tiba mengamuk tak jelas. Nah, dari situ ia mulai curiga bahwa sumber penyakit tersebut mungkin berasal dari air sumur. Dan kecurigaannya semakin kuat mengingat bahwa setiap teman yang terinfeksi selalu meminum air langsung dari keran. Menyadari bahwa sebelumnya Will sendiri sempat meminum air itu dari selang sumur, ia pun langsung meminta Michelle untuk mencari sinyal dan menghubungi bantuan. Sementara Will memutuskan untuk mengurung dirinya sendiri sebelum berubah menjadi ganas. Dan benar saja, seketika Will mulai berubah dan mencoba menyerang Michelle. I'm sorry. Tak lama, Christy berhasil menjebol pintu itu. Dengan cepat, Michelle segera kabur melewati cerobong. Di tengah keganasan Will, si Christy tiba-tiba kembali sadar dan langsung panik saat melihat betapa agresifnya Will. Tapi beruntung, Will tak menyadari. Lantas, Christy pun segera lari dari sana. Kemudian saat Christy membuka pintu peternakan, tiba-tiba Michelle langsung menghantam Christy menggunakan batu, yang padahal Christy sudah kembali normal. Selanjutnya, Michelle pun terus berusaha mencari sinyal untuk meminta bantuan. Nah, begitu sinyal ditemukan, ia segera menghubungi penjaga dan menceritakan situasi yang terjadi, sambil memohon agar segera datang membantu. Namun tak lama setelah panggilan tersambung, sayangnya sinyal kembali menghilang. Di tempat itu juga, Michelle melihat banyak sekali jamur tumbuh di sekitaran sumur. Namun tak berselang lama, terdengarlah teriakan menyeramkan dari Will yang berhasil melarikan diri. Di lokasi yang sama itu, terlihat Christy sudah tersadar dan sedang bersembunyi di balik pepohonan. Mom. It's Michelle. Please. Michelle, what's going on? Michelle, you're scaring me. Namun tobloknya, tiba-tiba HP si Michelle berdering. Dengan cepat, ia pun langsung melempar HP itu. Dan lemparannya malah ke tempat Christy yang sedang bersembunyi. Ya, pada akhirnya Christy pun harus ketahuan. Lantas ia pun segera berlari sejauh mungkin. Namun saat pelarian itu, Christy malah najong sebuah akar. Tetapi melihat akar itu yang runcing, dirinya pun berencana untuk menjadikannya jebakan. Tapi sial, rencana itu harus gagal atas kehadiran si penjaga yang memanggil nama mereka. Di situ si penjaga pun dibuat bingung melihat mobil Antonio sudah terguling di gigiran jalan. Dan tak berselang lama, muncul Michelle sambil menyuruh si penjaga untuk segera kabur. Sayangnya belum sempat berlari, Will datang dan langsung menyerang si penjaga. Let's go! Come on! Tak lama dari itu datang si Christy dan kemunculannya justru membuat Michelle langsung menyerangnya. Tapi beruntung belum sempat menghajarnya menggunakan batu, Michelle sadar bahwa Christy sudah kembali normal. Kemudian setelah Will menghabisi penjaga, seketika kesadarannya pun kembali.
Lantas Michelle pun segera mengajak mereka untuk segera menemukan jalan utama, karena sebentar lagi akan banyak orang yang datang ke perkemahan ini. Saat di tengah perjalanan, mereka bertiga mencium aroma sesuatu, dan saat ditelusuri, mereka melihat area warga lokal yang sebelumnya sempat melambaikan tangan di awal film. Melihat situasi di sana sangatlah sepi, lantas mereka bertiga pun mencoba mengecek ada apa sih di dalam mobil camper van tersebut. Dan saat ditelusuri, Michelle dibuat terkejut ternyata di dalam sana menyimpan sebuah laboratorium kecil yang dipenuhi dengan berbagai bahan kimia. Di tempat tersebut, mereka juga menemukan bukti uji coba jamur yang selama ini dilakukan oleh para warga. Tak hanya itu, Michelle menemukan sebuah peta yang menunjukkan jalur saluran air yang mengarah ke perkemahan. Dan saat Christy membuka sorok lemari, ternyata ada seorang pemuda yang kemarin terlihat sedang bersembunyi. Diketahui pria ini bernama Marcos. Nah, di sini beliau pun mengungkapkan fakta sebenarnya. Ia mengatakan bahwa kelompok kami sedang melakukan percobaan untuk menggabungkan bahan kimia dengan jamur. Namun saat ayahku memakannya, tiba-tiba ia menjadi gila. Awalnya mereka berharap jamur tersebut bisa tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh warga. Namun penelitian mereka harus gagal dan berubah menjadi sesuatu berbahaya. Marcos juga mengaku bahwa mereka tidak memiliki sumber air khusus untuk penelitian, dan selama ini mereka menggunakan air dari perkemahan. Look at me! Look at me! What? An experiment combine the chemical, the mushroom spores in the pipe, and when they grew... Tak berselang lama, mereka pun diserang oleh keluarga Marcos. Dalam keputusasaan, Michelle mengusulkan mereka untuk memakan jamur itu dan supaya mereka bisa menghindari serangan keluarga Marcos yang sudah menggila. Dengan cepat, Christy pun mengambil bibit jamur itu dan langsung diberikan kepada Will. Tetapi bangsatnya, saat Christy mencoba memberikannya kepada Michelle, dirinya malah terjatuh hingga menyisakan satu butir. Tak ada pilihan lain, Christy pun langsung memakan bibit itu dan membiarkan Michelle serta Marcos terbunuh. Singkat cerita, pada keesokan harinya saat Will dan Christy sudah kembali normal, mereka dibuat bingung karena di tempat itu banyak sekali jasad orang-orang. Kemudian dikala Christy mengecek ke dalam mobil, dirinya pun dibuat sedih saat melihat Michelle sudah tewas dengan kondisi mengerikan. Tak ada pilihan lain, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke perkemahan. Di sini Christy pun berencana menghubungi kedutaan Amerika untuk melaporkan segala kejadian yang telah mereka alami. Namun sebelum sempat melakukannya, mereka dikejutkan oleh suara kedatangan anak-anak yang datang ke perkemahan itu. Don't drink! No! 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 Get back on the bus! Don't! Get out of here! Go! Go! Sayangnya, Will dan Christy harus gagal melindungi para bocah dari air yang sudah tercemar spora jamur. Dan akibatnya, anak-anak itu pun mulai berubah menjadi makhluk mengerikan. Tak ada cara lain, Christy dan Will pun segera kabur secepat mungkin. Namun sayang, saat pelarian itu, Christy malah tertusuk akar pohon. Sementara Will yang sedang berlari, dirinya malah ngegubrak hingga mengakibatkan kacamatanya lepas. Dengan terpaksa, Will memilih untuk bertarung habis-habisan melawan gerombolan bocil yang telah berubah seperti zombie. Dan film pun anggusan.
Pada adegan kredit film ini, pihak berwenang mengatakan anak-anak di perkemahan El Buho telah menyerang satu sama lain setelah mereka mengkonsumsi campuran beracun dari jamur. Para ahli menganggap bahwa jamur ini adalah salah satu zat alam yang paling berbahaya. Zat ini juga memiliki efek buruk pada tubuh dan otak. Dan bagi siapapun yang mengkonsumsinya, mereka akan mengalami halusinasi hebat serta agresif dan hilangnya memori. Usus punya usus, ternyata kejadian ini bukan pertama kalinya, di mana pada tahun 1978, tepatnya di kota Indiana bagian barat tengah Amerika, pernah terjadi kasus yang sama. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di perkebunan Toge mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.